Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau serta para sahabat yang bersama-sama berjuang dengan beliau sampai hari ini, dan kita semua alhamdulillah mendapat karunia yang tidak terhingga berupa karunia nikmat iman, nikmat Islam. Tidak ada yang paling berharga dalam kehidupan di dunia ini kecuali nilai iman dan Islam. Tidak ada itu, tidak berguna hidup ini. Di dunia sebentar saja, kehidupan yang tidak berakhir nanti setelah kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan setelah bepergian atau setelah memperoleh panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia ini sifatnya mampir saja. Kehidupan yang orang bilang kehidupan yang fata morgana, kehidupan yang kamuflase, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan kelak nanti setelah mati. Di dalam surat Tabarak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi dari Allah menciptakan mati dan hidup tidak lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Jadi mati dulu baru hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu mati? Mati dulu. Sebelum kita ada disebut mati dalam kacamata Al-Quran. Fahyakum, kemudian kamu dihidupkan, hidup sekarang. Summa yumitukum, dan pasti kamu akan wafatkan, akan dimatikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Setelah mati pasti dihidupkan kembali. Inilah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, karena tidak akan berakhir lagi. Setelah akhirat itu nanti kehidupan yang kekal dan abadi, dan sangat rugi orang-orang yang hanya mengejar dunia atau menginginkan dunia yang sifatnya fana sementara. Setelah itu selesai dia. Selesai apanya? Selesai segala-galanya, tinggal menerima imbalan, balasan, ya, resiko dari perbuatannya, baik dalam bentuk perbuatan dosa kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan dan lain sebagainya. Khalidina fiha abada. Jamaah subuh yang saya muliakan, mari kita masuk ke materi inti kita, yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini teguran kepada dua golongan makhluk yang diciptakan Allah, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia ini yang akan
diminta pertanggungjawaban. Malaikat tidak. Kenapa tidak? Karena malaikat diciptakan untuk taat. Untuk apa dia mempertanggungjawabkan apa? Ya. Yang bertanggung jawab itu atau yang diminta pertanggungjawaban adalah makhluk yang dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia, banyak mendustakan nikmat-nikmat Allah, sehingga dalam surat Ar-Rahman ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tidak kurang dari 31 kali Allah mengulang-ulang mensekat ayat, ya, supaya tergugah hati nurani dua makhluk ini yang kata Allah, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang hendak kamu dustakan. Baik, sedikit saya mengulang dan kemudian kita akan melanjutkan ayat-ayat berikutnya yang belum kita bahas. Mudah-mudahan dengan surat Ar-Rahman yang sering kita dengar di majelis taklim, ya, ibu-ibu biasanya suka sekali membaca surat Ar-Rahman ini atau surat-surat yang sudah pernah kita bahas, diantaranya surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-Mulk, ya, sudah selesai. Kita lanjutkan ke surat berikutnya ini Ar-Rahman. Sekali lagi luar biasa janji Allah kepada dua makhluk ini. Siapa yang durhaka, ya, siapa yang ingkar, maka Allah telah menyiapkan ganjaran atau tempat balasan di akhirat. Siapa yang patuh, siapa yang taat, juga Allah telah menyiapkan tempat, ya, berupa al-jannah, yaitu kenikmatan, sekali lagi kenikmatan yang kekal dan abadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman. Apa Rahman? Ar-Rahman itu salah satu sifat sekaligus nama. Nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah ada kalimat Ar-Rahman. Apa Rahman? Ar-Rahman salah satu dari Asmaul Husna, sekaligus dia adalah sifat Allah yang maha pengasih. Semua makhluk yang diciptakannya mendapat Rahman Allah. Diambil dari kata rahmat, ya, sehingga Ar-Rahman ini meliputi atau mencakup semua makhluk mendapat rahmat Allah. Tidak pandang bulu apakah dia taat, apakah dia ingkar, tetap dia mendapatkan rahman Allah atau rahmat Allah, yang di dalam hadis dijelaskan Allah mempunyai 100 rahmat. Satu diambil mulai diciptakannya alam semesta dan makhluk-makhluk lainnya, itu cukup dengan satu rahmat. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai selesai umur dunia ini. Tidak pernah habis juga itu. Satu rahmat itu belum habis. Bagaimana halnya dengan 99 rahmat yang Allah simpan untuk Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini beda, ya. Ar-Rahim ini Allah simpan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang-orang yang akan masuk surga nanti. Itu Ar-Rahim, ya, artinya tidak berlaku, ya, Ar-Rahim ini untuk sembarang makhluk. Itu hanya untuk orang-orang yang akan memperoleh nikmat yang luar biasa. Bayangkan Pak, 99, kemudian nanti digabungkan lagi menjadi 100. Satu saja belum habis untuk dunia, karena di akhirat itu tidak ada ujungnya, ya.
maka kenikmatan itu sepuas-puasnya untuk selama-lamanya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka ini adalah sebaik-baik makhluk yang pernah hidup di daratan. Al-bariyah itu daratan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha cukup sebenarnya, ditambah lagi oleh Allah dengan abada. Itulah kehidupan di surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, kelak mereka Allah akan memberikan ganjaran pahala, ya, berupa surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho, mereka pun merasa puas dengan apa yang dianugerahkan Allah tadi berupa surga dengan seluruh kenikmatannya. Dzalika liman khasyiya rabbah, itulah diperuntukkan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Jamaah sekalian saya muliakan, Ar-Rahman sekali lagi sifat Allah sekaligus dia nama salah satu dari Asmaul Husna. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi pada hakikatnya Al-Quran ini Allah ajarkan kepada siapa? Kepada siapa saja yang mau. Kalau nggak mau ya enggak. Dan Al-Quran itu mudah. Siapa bilang sulit? Allah menjamin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Qur'an itu kami mudahkan, baik dipelajari, ya, dibaca, dihafal, sekaligus ditadabburi, ya. Adakah orang-orang yang mau? Nah, ini harus digarisbawahi. Cuma sekedar mau ya sebatas itu. Adakah orang yang serius? Lain lagi. Jadi orang yang serius, dan siapapun orang yang dekat dengan Al-Quran maka dijamin, ya, dia selalu berada dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dunia sampai akhirat. Itu jaminannya. Siapa yang sebaliknya, siapa yang jauh dengan Al-Quran, berarti dia jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bicara finansial, ya. Karena kenikmatan itu ada yang sifatnya lahiriah, ada yang sifatnya batiniah, ada yang nyata, ada yang abstrak. Dan ini dirasakan oleh setiap orang yang pasti berbeda. Bagaimana kedekatan dia dengan kitabullah Al-Quran dan sejauh mana dia, ya, terhadap kitabullah Al-Quran. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Allamahul bayan. Apa al-bayan? Allah mengajarkan kepada manusia, sekaligus Allah memberi potensi untuk berkreasi. Jadi al-bayan itu luas sekali pengertiannya, sehingga manusia bisa paham dan mengerti tentang fenomena alam, mulai dari ilmu yang paling mendasar yaitu baca tulis, sampai kepada pengembangan teknologi dan ilmu-ilmu lain yang kita lihat, ya, di dunia ini. Allamahul bayan. Ayat selanjutnya, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan bihusban, penuh perhitungan. Artinya di sini Allah menciptakan matahari dan bulan sekaligus bagaimana
itu makhluk yang terus beredar berputar, ya, sehingga berada dalam sistem yang seimbang, ya. Semua benda-benda langit itu berjalan pada orbitnya dan begitu banyaknya tidak pernah bertabrakan. Pernah ngelihat burung, Pak? Ada sekelompok burung di angkasa, jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, terbang dengan sama-sama, tidak ada yang tabrakan. Harusnya tabrakan, tapi bagaimana Allah menciptakan sistem saraf dalam burung itu serta naluri, ya, mau kemana dia terbang itu bisa ratusan ribuan mil. Di jalan di atas udara dia nggak makan, nggak minum, luar biasa. Ini di dalam surat Al-Mulk sudah disinggung, ya. Alam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Apa kamu tidak memperhatikan, kata Allah, burung-burung yang terbang di angkasa itu, siapa yang menahan dia bisa terbang itu? Sudah saya jelaskan bagaimana orang yang suka dengan merpati kemudian pulang ke kandangnya. Coba dari Jakarta ke Surabaya itu kan perjalanan tidak sedikit, itu pulang itu. Ada yang pergi ke Bali, dibawa burung dilepas, ada yang pergi ke Sumatera, Palembang, Makassar. Subhanallah, ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia mau berpikir bagaimana kuasa Allah, nggak usah yang besar dulu, kata Allah, yang kecil-kecil aja, ya, supaya nalar dan pikiranmu itu, ya, benar-benar menghargai, ya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ayat-ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman ini menjelaskan tentang tadi asy-syamsu wal qamaru bihusban, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit bagaimana ditinggikan, langit ditinggikan. Allah tatghaw fil mizan, Allah menciptakan juga keseimbangan, tidak dalam benak manusia. Bagaimana Allah menciptakan langit yang kokoh kuat tanpa tiang, ya, tanpa penyangga, dan sudah jutaan tahun. Oh, langit sebelah timur itu retak tuh, langit sebelah utara pernah nggak dengar? Tidak pernah. Tidak pernah dengar. Bagaimana hebatnya Allah mendesain itu. Dan suatu saat akan dirobohkan, akan dihancurkan. Dan itu informasi hanya ada di dalam kitabullah Al-Quran, ya, tidak di dalam kitab-kitab lain. Jadi Al-Quran menjelaskan secara detail bagaimana awal, sedang, dan yang akan datang. Nah, itulah Allah menjelaskan bagaimana fenomena alam ini. Kita wajib terus tafakur, ya, berpikir dan berpikir, sehingga dari renungan-renungan, ya, ciptaan Allah ini sampai lebih baik, ya, merenung, mentadaburi alam semesta, ya, kan ada tadabur alam, kita kenal dengan tadabur alam. Itu lebih baik daripada ibadah sunnah berkali-kali. Ada yang mengatakan 100 kali, 1000 kali. Kenapa? Ya, karena memang berpikir tentang fenomena alam itu berulang-ulang. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, dan itu salah satu bentuk ibadah yang luar biasa. Jadi ibadah ini jangan diartikan sebatas sujud, kemudian berzikir, berdoa, baca Quran, tidak. Mentadaburi alam itu bagian daripada ibadah yang luar biasa.
Jamaah sekalian saya muliakan, baik kita lanjutkan terus ya. Khalaqal insana, ayat selanjutnya khalaqal insana, dia Allah telah menciptakan insan. Apa insan? Insan itu dari akar kata uns, ya artinya kesenangan seseorang apabila dia telah beradaptasi dengan sesamanya, itu mana uns. Kemudian diambil dari nasya. Nasya itu lupa. Lupa apa? Manusia tempat salah dan lupa. Ada yang mengartikan agar manusia ini melupakan kesalahan orang lain. Kalau orang lain bersalah dengan kita, lupakan saja. Itu luar biasa. Kemudian sifat lupa juga setiap orang lupa. Tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami sifat lupa. Ya. Semakin bertambah usia, semakin banyak lupanya. Nah, baru naruh kunci di mana tadi ya? Dipegang-pegang kunci. Pindah tempat sudah pusing tuh. Nyari, dicari-cari kemana. Dia lupa ini ada diantaranya faktor usia. Ya, sebab waktu beda. Waktu kita zaman kita misalnya masih muda, masih kecil ya, umur belasan tahun beda itu. Masih ingatan itu masih kuat gitu. Sehingga dalam bentuk hafalan pun beda. Kalau kita masih muda dengan sudah tua ya. Kalau udah tua tumpul ya benar, tapi bukan berarti tidak diperintah ya. Tetap kewajiban selama akal sehat kita dituntut untuk terus apa yang diperintahkan Allah kerjakan menurut kemampuan kita. Allah juga tidak memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kami telah menciptakan manusia min salsalin kal fakhar, dari tanah liat semacam tembikar. Pernah ngelihat alat-alat rumah tangga yang dari tanah liat seperti gentong misalnya, kendi ya, dan periuk dibuat dari tembikar tanah liat. Itu manusia berasal dari tanah liat. Siapa manusia pertama? Adam. Allah langsung menciptakan dengan tangannya dari tanah liat, dibentuk. Setelah sempurna kejadian tubuhnya, lalu Allah meniupkan ruhnya ya, ruh, ditiupkan ruh kehidupan. Mulai berdetak jantungnya, mulai matanya terbuka, mulai kupingnya mendengar, kemudian bergerak. Kata Allah berdiri, jalan. Subhanallah, bagi Allah mudah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ditempatkanlah Adam ini di tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Apakah surga yang akan ditempati Adam, surga yang dulu yang pernah dia berada di situ, atau surga baru? Para ulama berbeda pendapat. Ya, Allah menciptakan surga yang baru. Bagi Allah tidak ada kesulitan, mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah surga yang lama nggak jadi masalah juga? Ya. Subhanallah Pak, surga ini banyak dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas ilmu, iman dan amal seseorang. Oleh sebab itu berusahalah kita untuk banyak mengumpulkan pundi-pundi amal, karena di akhirat nanti yang penting masuk surga. Jangan begitu. Nah, ditawarkan perumahan misalnya di dunia ini ya, mau di Kelapa Gading
Kelapa Gading mana? Kelapa Gading Timur, atau mau Kelapa Gading Permai, atau mau di Pondok Indah, ditawarkan, yang penting Kelapa Gading, biar aja walaupun di dalam gang misalnya. Itu kan pilihan yang salah tentunya. Sudah ditawarkan yang enak. Nah, kalau mau yang ini. Kalau di dunia kan sesuai dengan finansial, semakin kuat ekonomi semakin bagus. Di akhirat bukan. Di akhirat itu adalah amal soleh, dan amal soleh ini mudah didapat. Mudah didapat. Bapak, ibu mau memperbanyak amal, perbanyak aja kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak istighfar dan lain sebagainya. Perbanyak bacaan, banyak sekali. Bukan hanya yang pokok, yang wajib, tapi kerjakan juga yang sunnah. Qobliyah, ba'diyah jangan tinggal. Karena itu akan memperluas sekaligus memperindah ya kaplingnya nanti di akhirat, di surga. Jamaah sekalian semuanya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim minar. Dan ya Allah menciptakan jin dari nyala api yang tidak berasap. Nyala api yang tidak berasap. Jadi dari nyala api itulah, dari kobaran api itulah jin diciptakan. Wal janna min naris samum, dalam ayat lain wa khalaqal janna min naris samum, ya, yaitu dari api yang tidak berasap. Ayat selanjutnya Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kita lewati fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi, hai dua makhluk jin dan manusia, yang hendak kamu dustakan. Ayo coba, nikmat Tuhan yang mana yang hendak kamu dustakan? Tentunya tidak ada. Tidak ada, dan kita tidak boleh ya mendustakan salah satu karunia dan nikmat Allah. Kemudian Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbul masyriqain, ayat selanjutnya Allah sebagai pencipta sekaligus pengatur, dua timur dan dua barat. Kenapa disebut dua timur? Kenapa ada dua barat? Jemaah sekalian, dua timur dua barat yang hanya diketahui oleh Allah dan sebagian dari makhluknya yang menguasai timur dan barat, diantaranya adalah Zulkarnain. Kekuasaannya timur dan barat, timur sampai ke ujung tempat di mana matahari terbit, ke barat di mana tempat matahari terbenam. Itu Zulkarnain punya dua kekuasaan timur dan barat, sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lanjut. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala membiarkan dua lautan mengalir sehingga keduanya bertemu di suatu titik di Timur Tengah baru-baru ini, ya, atau beberapa tahun yang lalu. Bukan pada saat Al-Quran diturunkan, ya. Beberapa tahun yang lalu ditemukan wilayah, ada 3 tempat laut yang bertemu tapi tidak menyatu. Bertemu tapi tidak menyatu, ya. Kita tahunya paling di daerah Muara. Daerah Muara itu antara pertemuan sungai dengan air laut, itu Muara namanya. Sungai air tawar, laut asin, tidak ketemu. Ya, artinya walaupun bersatu dia tidak akan menyatu. Nah, itu yang jelas. Tapi ini dua lautan yang mengalir kemudian bertemu tapi tidak mau menyatu. Sama-sama asin.
marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu ayatnya. Di antara keduanya itu ada sekat. Barzah itu pembatas. Makanya alam barzah itu artinya alam pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi alam barzah atau alam kubur itu disebut alam barzah karena tempat transit sementara, ya, untuk menuju nanti perjalanan jauh akhirat. Disebut marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Ayat selanjutnya, dari kedua laut itu ternyata mengeluarkan al-lu'lu. Al-lu'lu itu permata. Permata itu biasanya semacam bentuk pasir-pasir yang mengkilap nempel di cangkang kerang. Ya, di cangkang kerang. Itu kalau di laut itu kelihatan sekali mengkilapnya itu. Itu gambaran al-lu'lu. Ya, wal marjan jenis batu yang berwarna merah. Dan Allah di sini menggambarkan yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Dari kedua lautan itu mengeluarkan al-lu'lu dan marjan. Subhanallah. Bainahuma, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Di antara bapak-bapak apa ada yang hafal nih surat Ar-Rahman, Pak? Ar-Rahman itu sedikit sebenarnya, ayatnya tidak banyak. Yang banyak itu surat Al-Baqarah, An-Nisa, itu banyak. Jadi kalau Ar-Rahman ini sedikit. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal a'lam. Walahul jawar, jawar itu asalnya berlayar, ya. Walahul jawaril munsaatu, kapal-kapal atau bahtera-bahtera di laut. Munsaatu fil bahri kal a'lam, seperti bangunan-bangunan tinggi atau seperti gedung tinggi. Jadi kapal-kapal itu ada yang mengartikan layarnya yang tinggi, ya. Tapi sekarang sudah dengan teknologi yang canggih, kapal itu bisa bertingkat, ya, bertingkat, Pak. Tetapi jangan kemudian juga manusia angkuh kemudian sombong. Contohnya bagaimana tenggelamnya atau hancurnya Titanic, ya. Kalau kita ngelihat filmnya seru juga itu, ya. Bagaimana Titanic, tidak ada kapal layar yang hebat seperti ini, kata mereka itu tidak ada, ya. Itu bisa sampai 6-8 bulan, Pak, berlayar yang sudah disiapkan. Tidak perlu dia mendarat atau ke pinggir, ya, untuk menambah bahan bakar, nggak perlu. Itu 6-8 bulan bisa bertahan berlayar di laut dan lengkap dengan segala fasilitas yang ada, ya. Jangan ditanya, pokoknya udah seperti mall aja itu, lebih dari mall bahkan, ya. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Cukup dengan menabrak batu es dia belah. Dan semua hanya beberapa gelintir, berapa orang yang selamat. Sisanya semuanya ditelan ombak, digulung, ya, oleh badai. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, nah, itu udah lama itu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk sampai dibuat, ya, oleh Buya Hamka satu karangan bagaimana dia menceritakan dua sejoli, ya, dua kekasih yang satu, ya, korban dan yang satu selamat, ya. Menarik tuh, ya. Sebagai yang selamat ini sebagai saksi mata bahwa benar itu terjadi. Sempat diwawancarai, ya, di Amerika itu seorang nenek-nenek yang sangat sepuh dulunya,
gadis cantik jelita itu ini ya. Itu peristiwa Titanic. Jamaah sekalian yang saya muliakan, tadi walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ya, Allah mensekat lagi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selanjutnya yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kullu yaumin huwa fi sya'nin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ini menjelaskan bahwa semua makhluk butuh kepada Allah. Disadari atau tidak, kalau ditanya ada enggak yang tidak butuh kepada Allah? Tidak ada. Semua butuh kepada Allah. Disadari apa tidak dia mendapatkan anugerah itu dari Allah. Walaupun dia mengatakan enggak, saya enggak percaya ini saya mendapatkan anugerah ini dari dewa ini, dewa itu misalnya. Enggak. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, baik di langit di bumi butuh semua kepada Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, bahwa Allah itu sibuk dalam keseharian. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Ya. Capek enggak? Kalau sibuk kan pasti capek. Enggak. Di dalam ayat kursi Allah menjelaskan bahwa Allah memelihara langit dan bumi dan seluruh makhluk. Allah tidak merasa lelah. Allah tidak merasa lelah. Karena dia menciptakan tidak terpaksa, ya, tidak ada yang memaksa. Dia menciptakan dengan kehendaknya sendiri, mengatur kehendaknya sendiri. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'nin. Sedikit lagi ayat berikutnya bahwa makhluk jin dan manusia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan, wahai golongan jin dan manusia, sanggup enggak kamu menembus angkasa luar? Kalau sanggup silahkan. Di sini tidak ada larangan dan istilahnya Allah memberikan peluang. Berarti kalau sudah ada ayatnya, maka besar kemungkinannya manusia bisa terbang melanglang buana keluar angkasa dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, kalau kalian sanggup menembus angkasa luar, pergi. Tembuslah angkasa luar itu. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan sultan. Apa sultan? Sultan itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sultan juga kudrat dan iradah Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya, maka bisa tercapai. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak tercapai. Karena Allah mengizinkan dan manusia diberi potensi untuk terbang ke sana, ya, sehingga manusia berkarya, lalu membuat teknologi dan ternyata benar bisa terbang melanglang buana ke sana, ke bulan, Mars, Jupiter, ya, dan ke berbagai, ya, galaksi. Di sana itu ternyata baru secuil sedikit manusia, ya, menjajaki angkasa luar sana. Padahal begitu luasnya dan tidak ada yang bisa menghitungnya jumlah planet-planet yang ada di angkasa luar sana. Jamaah sekalian saya muliakan, dari uraian surat Ar-Rahman yang baru beberapa ayat ini kita bisa mengambil, ya, hikmah, sekaligus kita mendapatkan pengetahuan dan tentunya harus menambah iman, ya, di samping ilmu. Semakin bertambah ilmu, terutama ilmu Al-Quran, maka semakin kuat iman seseorang dan semakin khusyuk di dalam sholatnya.
Insya Allah ya, semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin dekat rahmat Allah. Semakin banyak kita berauden, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebanyak itu pula karunia dan rahmat Allah yang dicurahkan kepada hambanya. Demikian tausiah ini, mudah-mudahan masih terus insya Allah, walaupun COVID apa sekarang istilah namanya udah model baru lagi Pak ya. Iya. Ini nama-namanya, waduh, memang sudah dikasih nama. Sebelumnya juga namanya apa? Dikasih nama dulu, dibuat lah ini. Karena yang namanya biologi itu artinya makhluk hidup. Senjata biologis artinya senjata makhluk hidup. Di antaranya COVID-19 ini adalah buatan manusia, memang dibuat oleh manusia, bukan atas izin Allah itu jadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak jadi, kan gitu. Jadi nggak usah khawatir hidup ini. Wah, bagaimana itu nuklir kalau diledakkan? Kalau Allah tidak mengendaki, tidak akan diledakkan. Walaupun beberapa tahun yang lalu pernah beberapa nuklir yang bocor, ya, di daerah Chernobyl, ya, Jepang, itu kematian Pak, makhluk, ya, di laut ikan-ikan pada mati, di darat juga. Sama dengan bom atom Hiroshima dulu di Jepang, itu bukan tahunan, puluhan tahun tanahnya nggak bisa ditanemin, mati total. Tapi setelah habis racun itu, maka sekarang Jepang nomor 1 dari sisi pertanian, padahal wilayahnya sangat sempit, cuman pinter dia. Jadi kalau satu areal tanah itu bisa dibuat 10 areal itu, dibikin tangga dari bawah, dipapas begitu kayak tangga. Jadi luar biasa dengan teknologinya, sehingga Jepang itu menghasilkan bagaimana ya, tomat aja bisa sebesar melon. bisa didesain seperti itu, luar biasa. Jamaah sekalian saya muliakan, tanpa izin Allah semuanya, tidak usah takutlah kita. Makanya orang yang beriman itu hanya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang mukmin itu hanya kepada Allah dia bertawakal, pasrah. Pasrah bukan berarti diam. Pasrah tetap kita berikhtiar. Kalau bahaya ya ini tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Mereka yang tahu, ya. Kita nggak tahu benar nggak ini. Kalau ada mana tidak kelihatan secara kasat mata, tapi dengan alat khusus bisa kelihatan. Dengan diswab bisa positif dan negatifnya bisa ketahuan. Nah, jadi kita serahkan kepada ahlinya. Udah nurut aja lah. Ya, ada COVID nggak ada COVID, orang mati bukan karena COVID, banyak juga. Ya, karena COVID banyak juga. Nah, oleh sebab itu semuanya, orang yang mati karena COVID orang jelek belum tentu, ya. Orang mati di masjid belum tentu. Matinya di masjid cuma numpang tidur aja, nggak sholat, nggak apa, misalnya kan bisa aja. Jamaah sekalian saya muliakan, ya ini saja kajian kita, mudah-mudahan sedikit banyak mendapatkan kita dapat spirit dari firman-firman Allah, ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.